Di sini, keheningan bukan berarti ketiadaan suara, melainkan sebuah kehadiran yang begitu kuat. Kita bisa mendengar detak jantung sendiri saat berdiri di tepi sungai Azusa. Airnya yang biru bening terus mengalir dengan tenang di antara bebatuan yang tertutup topi salju tebal, menciptakan kontras warna yang begitu murni antara biru gelap dan putih kristal. Turun dari dinginnya pegunungan, kami pun menuju Kyoto. Di sini, budaya bukan sekedar sejarah yang dipajang, melainkan napas di kehidupan sehari-hari. Oke guys, pagi ini kita akan menuju ke Kamikochi. Tapi sebelum itu, ini aku mau simpan dulu koper di coin locker yang ada di stasiun Matsumoto. Sebenarnya nanti kita ke Kamikochi itu kan naik bus, dan di terminal bus juga tadi ada coin locker. Tapi bagasinya, lockernya kayak muat cuman satu locker doang, satu koper doang. Kalau yang di sini, waktu kemarin kita cek tuh kayak ada yang satu locker tuh bisa muat buat 2 koper. Yang ini kan gede, terus yang Sagung kecil, jadi kayak ini kayaknya bisa nih masuk cuman 800 yen doang. Sedangkan kalau yang satu koper buat yang aku kayak gitu di 700 yen, jadi kayak sayang banget lah. Nah yang aku maksud tuh kayak gini nih, ini cuma 800 yen bisa muat satu, yang kecil juga satu. Nah mantap. Ini seperti tips buat teman-teman yang mau ke Jepang tuh, kayak jangan khawatir buat mau nitip koper di mana. Kita bisa titip di coin locker kayak gini, banyak banget kayak di setiap station ataupun di bus terminal bus. Dan satu lagi informasi bahwasanya ini kita ternyata masukin koinnya itu kayak harus pakai 100-an. Sebenarnya ada kayak yang di bawah seat, di bawah lantai bawah. Itu kayak kita cuman tap doang pakai IC card ataupun pakai uang yang cash juga yang 1000-an. Itu bisa, tapi kayak yang segede gini tuh di 1000-an yen. Ini kayak 800 yen kan kayak lumayan murah lah hitungnya. Ini 80.000 guys segini. Bedanya 20.000 tuh sama yang di bawah. Makanya ini diusahain nih kalau bisa ada recehan 100-an. Biar kita bisa nyimpennya di yang dibilang manual juga semi manual lah. Oke, kita akan naik bus ini menuju ke Nakanoyo Onsen. Setelah itu baru kita trekking. Ini tiketnya berapa kemarin dong? 2.800 yen atau kali jalan. Nah itu sekali jalan sekitar 300 ribuan ya untuk IDR. I fell by the wayside, babe. Just trying to get out of this place. Can't forget the words you'd say about being a better man. Did we try to move too fast? Oke guys, sekarang di jam 11 lebih 19 menit kita udah tiba di depan tunnel ini, karena kita akan masuk ke dalam untuk trekking sekitar ya mungkin 2-3 jam dengan jarak tempuh 6 kiloan. Let's go. Ini karena di sini tulisannya belum pakai crampon. Di sini tulisannya tutup, tapi kita tuh kayak bisa ke sini. Nah ini lihat sini. Ini kan tutup nih Kamikochi, bukannya ntar di bulan Mei. Jadi kita lihat sini. Nah ini kita udah di dalam tunnelnya. Jadi kalau misalkan di bulan Mei atau ini Kamikochi-nya udah buka, sebenarnya kayak masuk ke dalam sini bisa pakai transportasi bus. Ada busnya di dalam sana, ada terminal bus. Ini untuk tunnel yang pertama, nggak tahu berapa ya? 50 meter kan ya? Itu tadi aku salah. Maksudnya dari tadi tuh kayak ada yang tulisan itu kayak ada tombol gitu. Kalau yang benernya jaraknya kita untuk nyampe ke gerbang tunnel luar daerah sana itu di 1 kilo 50 meter lagi. Sedangkan kita dari belakang itu baru berjalan 260 meter. Jauh juga ya ternyata. Nah tulisan hijau tadi tuh kayak jarak buat ke tombol ini, mungkin kayak buat SOS tuh kan, bener buat SOS. Udah siap sedia ini ya buat apa, kayak buat es kali ya ini. But
udah ada info, katanya sekitar 300 meteran lagi kita akan keluar dari terowongan ini. Tadi ini udah agak cerah di sini. Semoga aja langsung keluar. Bener di depan sana. Oke. Kabar baiknya adalah di depan kita sudah bisa melihat ujung dari terowongan ini. Kabar kurang baiknya adalah kita akan masuk terowongan lagi yang kedua. Oke, dan sekarang ini kita udah di luar terowongan yang pertama. Dan ini depan nih, terowongan kedua yang tadi kata aku ngomongin depan sana. Nah, kita masih harus ke sana. Ini view sebelum kita nyampe di Kamikochi aja udah bagus banget, apalagi sampai di sana. Let's go, ini kita udah masuk ke terowongannya dan sekitar 588 meter kita akan berjalan di dalam terowongan yang gelap, nggak ada lampu kayak tadi. Makanya ntar di sini kita harus pakai lampu. Dari tunnel yang kedua kita mengikuti jalan ini dulu sampai ke apa ya, spot yang pertama pokoknya yang kayak danau itu. Dan ini wow, masya Allah sekali, lihat. Saat ini dalam misi mencari Tanjiro dan juga Sahadina teh Nizuko. Lihat kayaknya. Ini kayaknya lebih oke kalau misalkan snowfall di sini. Sejuk. Tiris no ya. Sejuk. Ini pakai tripod jadi makin jauh ya. Enakan. Ini pertigaan, kita ambil ke arah sini. Ini kita pakai krempon dulu, krempon mini kita. Nah ini kita udah injek jalur saljunya. Jadi fungsinya pakai krempon ini biar kalau misalkan ada es yang agak keras, jadi keinjek tuh gitu, kita nggak akan licin, aman. Ke bawah pemandangannya. Masya Allah sekali, ini pemandangannya sangat cantik banget. Di depan sini tadinya kita kayak ada planning pengen naik gunung yang ada di sini, tapi kayaknya waktunya nggak cukup karena malam ini pun kita harus beranjak menuju ke kota Kyoto. Jadi kita hari ini ke Kamikochi.
Ternyata ini di belakang ada juga yang baru naik. Maksudnya baru datang ke sini. Kirain cuman kita doang berdua. Nah, ini kayak ada percabangan gitu. Sebenarnya kayak bukan percabangan jalan sih. Ini kayaknya ke bawah mau ke arah rumah. Rumah-rumah ini penginapan kali ya. Tapi kita ambil jalan ke arah sini. I built castles in the sand. Ternyata tadi kayak ada maps gitu. Dan menuju ke Kappa Bridge itu tuh kayak jembatan yang kedua atau jembatan yang paling biasa orang kunjungi ke sana. Itu masih sangat jauh sekali. Mungkin sekarang kita jalan baru seperempatnya lah ada. Wow. I see an ever open door. I see your home, it's glowing warm through any weather. I'm watching. Setelah kita berjalan kurang lebih 4,9 kilo di jam setengah 2 siang, kita udah tiba di apa ini? Kamikochi Onsen Hotel katanya. Dari sini sih kita masih harus jalan ke depan sana. Itu kurang lebih harusnya 1 kilo lagi ya kalau estimasi 6 kilo dari Google Maps. Udah deh, let's go. I've built castles in the sky. In my dreams, somewhere deeper in my mind is everything I've been searching for. And all this time, one blink catches my imagination. A universe in one place. I see the waves against the shore. I see Dikit lagi. Ini udah kayak kelihatan ada beberapa bangunan rumah, dan kalau dilihat dari Google Maps sih apa namanya tuh? Itu tandanya kayak udah mau nyampe. Semoga aja ya. Tapi ini di jembatan yang pertama ya, bukan di Kappa Bridge. Semoga aja kalau mau ke Kappa juga itu nggak terlalu jauh. eyes forever. Oh, forever. They fight, they're a storm and a fire in the sky. They glow, they cry, they dance. Oke, sebenarnya ini bukan spot utama kita yang dituju untuk ke Kamikochi. Kayaknya ini masih di terminal busnya. Ternyata kita harus trekking lagi. Padahal ini udah 5,6 kilo. Berarti emang harus ada jalan lagi kita Let's go. See your home, it's glowing warm through any weather. I'm watching. Alhamdulillah ini kita udah tiba di jembatan yang pertama, Kappabashi Bridge. Setelah berjalan 2 jam setengah, dan ini di jam 1.54 menit. Wow, Masya Allah ini pemandangannya. Dia jam Wow, pas jam 2 di. Masya Allah. Ini bagus nih. Depan saljunya nih. Tanya tadi halus. Wow. Jika di musim panas, di Kappabashi Bridge ini pastinya banyak orang ya, karena itu adalah seasonnya. Sedangkan di musim winter kayak gini, dengan alasan jalur busnya itu ditutup, jadi kami harus trekking dari terowongan yang pertama hingga ke sini. Dengan memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Mungkin itu salah satu alasan kenapa tempat ini sepi ya di musim winter. Let's go, kita lanjut lagi menuju ke spot yang berikutnya. Gak tahu sih aku juga di depan kayak gimana. Cuman sayangnya di sini lagi ada pembangunan. Gak tahu ini mau ngebangun apa ya? Jalan atau? Oh, ini dibuat beton. Anjir, nah sebut nanya.
Tuh, lihat ini airnya. Jernih banget, Aduh. Seger ya mah. Tiris sih dari kerusum kieu. Sumpah ini. Lihat nih. Sampai kelihatan di bawahnya ada jejukutan. Tuh, wow. Wah, Masya Allah. Jepang bener-bener euy. Disudahkan karena kita sudah jam 3, jadi kita mau nggak mau harus siap-siap menuju ke arah stop karena bakal kalau nggak buru-buru berangkat bakal ketinggalan naik bis ntar, dan itu juga bus terakhir. Oke guys, karena sekarang udah jam 3 sore pas, jadi kita harus cepat-cepat balik karena perjalanan dari sini menuju ke tadi yang gerbang yang ditutup tadi ya, yang tunnel pertama itu kurang lebih di 2 jam kali ya kalau kita terus di geder berjalan. Sedangkan nanti kita kayak masih ada planning buat bikin konten di spot yang danau itu. Let's go, semoga keburu. Sebenarnya kenapa kita buru-buru kayak gini? Karena malam ini kita harus udah balik ke Kyoto. Yes. Ya, soalnya kayak udah sisa 2 hari lagi aku liburan di Jepang. Setelah itu balik deh ke Osaka, balik Indo. Cuy. Sebesar ini. Ini kita mau ke spot yang jero. Mau balik di. Duh, Balik deh. ayo ke batu. Kita coba yang sebelah sana tuh, Dung. Let's go. Aduh. Ternyata dalam, guys. Kita coba yang sebelah sana jalannya. Nah, ini kita ambil jalur yang pinggir rumah ini nih.
hotel kayak. Lihat, masya Allah view-nya ya Allah. Kami kuculuk. Oke, ini lagi-lagi tempat yang masya Allah banget, ini cantik banget. Melipir dikit, tapi sayangnya nih karena udah agak kesorean dan kita kudu balik di jam 4.30 lah maksimal karena kita ngejar bus nanti itu di jam 18.05. Jadi kita kayak ngambil spare waktu dari sini ke bus itu sejam setengah. Meskipun bisa kayak lebih cepat cuma sejam, tapi alangkah lebih baiknya lah kita nge-spare waktu lebih lama. Ternyata kalau menurut aku sih dibanding di Kapal Bridge tuh aku lebih suka di sini spotnya karena lebih natural aja. Lately your blue skies ain't coming, turning all the clouds gray. Baby, I can see a storm warning. I'm boarding all the windows up to date. And the ghosts have been calling. You don't hear a word they say, so let me do all the talking. I'll keep your troubles at bay, cause it's you and me. Till the end of the line, it's you and me. Sparking like crossed wires. When I see you move through a certain light, I tend to lose my mind. It's you and me. Till they say last call, it's you. Nggak kerasa udah 19.20. Ada sisa 10 menit lagi kita explore di sini. Ini hari terakhir kita juga di Nagano karena malam ini, persis pada malam ini kita harus beranjak ke Kyoto. Padahal kayak masih pengen explore di Nagano karena di Nagano tuh masih banyak kayak gunung-gunung tinggi dan juga masih bersalju kayak di belakang aku ini. Dan jujur sih sebenarnya kayak pengen masih trekking menuju ke peak gitu, kayak ke puncak-puncak gunung ada di sini, tapi waktunya sangat terbatas sekali karena aku juga gak mungkin lama-lama kan ninggalin si Kakang. Dari pas 4 hari juga kayak udah pengen pulang gitu, udah kangen anak. Beda kalau udah punya anak mah kecuali kalau misalkan si Kakang sama Sasa diajak ke sini mungkin sebulan gak bisa dong karena kan 15 hari ya batas waktunya untuk visit ke Jepang ini. Ya intinya begitulah. 9 menit lagi kita let's go, tapi sebelum itu kita istirahat dulu di sini. Oke, jadi ini mungkin buat kamu Gumi. Nanti kamu mungkin dibawa ajak mainnya ke tempat-tempat kayak gini. Maaf juga selama kamu sekarang setahun, hampir mau 2 tahun mungkin. Habisin waktu cuma sebulan berdua aja ya. Mungkin jangan anjayan. When I see you move through a certain light, I tend to lose my mind. It's you and me. Till they say last call, it's you and me. Gonna risk it all. Hand on the wheel right by your side. Hold on till the end of the line. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan menuju ke apa dong? Fushimi Inari. Ke Fushimi Inari di jam 7.45. Ya, sebenarnya ini kita agak kesiangan ya, cuman kayaknya bakalan agak penuh juga di sananya. Tapi ya udah lah. Daripada enggak sama sekali. Karena besok kan aku akan pagi-pagi bakalan ke apa namanya tuh di Nenjaka. Jadi kayak aku pengen lebih paginya di sana aja deh. Soalnya di sini tuh kayak lebih bagus semuanya, destinasinya tuh pagi-pagi. Ya jam 6:30 lah harus sudah ada di sana. Sekarang kita lagi nunggu dulu bus di bus stop ini.
walk a thinner line. Fuse and spark, we could blow at any time. With love and scars, we're both carrying. Entahlah kalau di dalam, tapi selama tadi kita masuk dari gerbang depan itu kita kayak belum dimintai tiketing. Nah itu gratis atau memang belum diminta aja. Ini kayak apa ya, dalam misi pencarian QB ini. Banyak yang ini kan kayak shrine gitu kalau di situ. I ain't gonna be your little darling. Jadi di situ kayak ada banyak beberapa spot buat warga lokal atau kepercayaan di situ untuk berdoa lah intinya. Nah ini shrine gede ternyata deh. I'm not fragile like a flower, more like. Ternyata spot yang utamanya yang biasa banyak orang foto-foto itu di sini nih. Karena si shrine-nya itu kayak lebih padat tapi lebih pendek juga. We both grew bold in the flames. Now we could dance in the embers, or we could seal our fate. Oh, you ain't gonna be my good Prince Charming, knight in shining white. You ain't gonna be my little darling. No baby, I'm gonna be. Oke lah, kita udah dapat tadi di spot yang selainnya yang kecil-kecil. Nah sekarang kita udah masuk ke yang gede-gede kayak gini. Cuman nggak apa-apa sih deh. Nggak ada cumannya. Ya bagus gitu. Karena di sini ukurannya gede. 是啊，我有跟洪先生讲，我刚刚有打电话。 Nah, I ain't gonna be your good Prince Charming. I ain't gonna be your little darling. Biji, 2, 3. I'm gonna be your dynamite. I'm gonna be your dynamite. Kurang kuat. setelah dari Fushimi Inari, kami pun pergi ke Otagi Nenbutsuji. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Arashiyama, terdapat sebuah tempat yang seolah-olah memiliki ribuan jiwa yang sedang tersenyum. Otagi Nenbutsuji bukanlah sekedar kuil Buddha biasa. Ia adalah sebuah galeri emosi manusia yang dipahat di atas batu. Daya tarik utama Otagi Nenbutsuji ini terletak pada 1.200 patung rakan atau murid-murid Buddha yang memenuhi halaman kuil ini. Berbeda dengan patung religius pada umumnya yang terbilang kaku dan formal, patung-patung di sini sangat ekspresif dan penuh humor. Patung-patung ini tidak dibuat oleh seniman profesional, melainkan dipahat oleh orang awam dari seluruh Jepang di bawah bimbingan pemahat patung Kocho Nishimura antara tahun 1981 hingga 1991. Kuil ini dikenal sebagai kuil penyembuhan karena sejarahnya yang penuh cobaan. Otagi Nenbutsuji ini pernah hancur berkali-kali akibat banjir, topan, dan perang. Namun, setiap kali hancur, ia selalu dibangun kembali. Ribuan patung yang ada sekarang adalah simbol dari semangat kolektif masyarakat untuk menghidupkan kembali kuil ini dengan keceriaan.
Otagi Nenbutsuji ini adalah destinasi kami terakhir di hari ini. Setelah dari sini kami pun pulang ke apatonya si Agung dan langsung beristirahat karena di esokan harinya di pagi hari kami akan menuju ke Ninenzaka. まもなく渦政です。 Tibalah hari akhir aku eksplor di Jepang. Pagi ini kami berkunjung ke Ninenzaka. Tempat ini terkenal dengan rumah-rumah kayu tradisional yang disebut machiya. Bangunan-bangunan ini berbasis rapi di sepanjang jalan sempit yang terbuat dari batu alam. Berjalan menyusuri Ninenzaka di Kyoto terasa seperti melangkah mundur ke era Edo. Jalan setapak yang menanjak di distrik Higashiyama ini bukan sekedar jalan biasa. Ia adalah salah satu fragmen sejarah Jepang yang paling terawat dan atmosferik. Jika Otagi Nenbutsuji adalah tentang tawa manusia dan Ninenzaka tentang sejarah yang membeku, maka Kifune Shrine adalah tentang napas alam dan misteri air. Tempat ini tersembunyi di pegunungan berhutan di utara Kyoto. Kuil ini adalah tempat bersemayamnya dewa air dan pelindung para pelaut. Pemandangan yang paling terkenal dari Kifune ini adalah deretan lentera kayu berwarna merah yang berbaris rapi di sisi tangga batu menuju ke kuil utama.